Masih soal makanan ikan pemirsa. Kalau tadi lele asap, sekarang kita cobain mangut pari pasir khas Provinsi Bangka Belitung. Dan cara masaknya pun unik karena dilakukan secara tradisional menggunakan kayu api. Di tengah pesona alam yang menakjubkan, Bangka Belitung menyimpan kekayaan kuliner yang tak kalah menarik untuk dieksplorasi. Salah satu menu khas yang bisa pemirsa cicipi adalah mangut pari pasir, kuliner Kepulauan Bangka Selatan. Kuliner ini merupakan sajian berbahan dasar ikan pari yang diolah dengan rempah-rempah pilihan sehingga memberikan cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Tak heran jika mangut pari menjadi salah satu menu favorit bagi para pecinta kuliner baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Proses pembuatannya pun unik, dilakukan secara tradisional menggunakan kayu api. Untuk menambahkan cita rasanya, peracik biasanya menambah ubi. Tak hanya nikmat dengan cita rasa asam pedas yang khas, mangut pari juga kaya manfaat karena ikan pari kaya protein dan omega 3. Nah, ini aku lagi cobain mangut pari. Ini khas rempah-rempahnya dapet, terus juga pedesnya dapet, asamnya dapet. Pokoknya ini rekomendasi deh kalau kalian kesini. Jadi kalau kita gigit ini tuh tes rasa bawangnya, rasa kunyitnya dapat. Jadi tidak kayak nano-nano karena asam, pedas di situ. Nah, dan kita masaknya itu memang pakai kayu api. Nah, jadi lempahnya itu, mangut itu sangat-sangat wangi jadi. Tak hanya lezat untuk disantap, mangun pari juga menyimpan nilai budaya yang tinggi dan merupakan simbol dari kearifan lokal dan keberagaman kuliner yang dimiliki Pulau Bangka. Bagi Anda yang berkunjung ke Bangka, khususnya ke kota Pangkal Pinang, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi mangut pari di kawasan Linggar Jati, Pangkal Pinang dengan harga Rp40.000 per porsinya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang tahun baru Imlek, omset penjual kue bakul meningkat pesat. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, kue bakul memiliki makna yang cukup dalam, diantaranya keakraban, harmonis, dan kebersamaan. Jelang tahun baru Imlek yang tinggal menghitung hari, warga yang merayakan Imlek mulai bersiap. Selain membeli pernak-pernik khas Imlek, warga etnis Tionghoa juga mencari kudapan untuk disajikan atau diberikan pada sanak keluarga dan rekan-rekan saat tahun baru Cina datang. Di Medan, Sumatera Utara, penjual kue bakul meningkat pesat penjualannya. Omsetnya bahkan naik hingga 50% dari hari biasa. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue bakul yang dilapisi daun pisang agar wangi, serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam, membuat produksi rumahan di Jalan Dewa Ruci ini menjadi buruan warga etnis Tionghoa. John Halim, pemilik rumah produksi kue bakul ini, dibantu karyawannya dapat membuat 200 kue bakul berbagai ukuran setiap hari. Di sini istimewanya kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul. Untuk tahun ini sampai kita pengiriman ada sampai ke Bali, dari Jakarta, Surabaya, Bali. Satu kue bakul dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp95.000, tergantung ukurannya. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, kue bakul memiliki makna yang cukup dalam, diantaranya keakraban, harmonis, dan juga kebersamaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar kuliner pemirsa. Menikmati kuliner lele mangut khas Yogyakarta kini bisa didapatkan di Cilegon, Banten. Mulai dari lele asap atau lele mangut, ayam kalasan, sayur lodeh, hingga pecel khas Yogyakarta tersaji siap untuk disantap. Bergeser ke info kuliner Yogyakarta, tapi bukan di kota asalnya, melainkan di Cilegon, Banten. Di kota ini ada rumah makan khas Yogyakarta yang menyajikan berbagai macam makanan khas Yogya. Mulai dari lele asap atau lele mangut, ayam kalasan, sayur lodeh hingga pecel khas Yogyakarta, semuanya ada.
Makanan disajikan seperti layaknya di kampung halaman. Mulai dari piring kaleng hingga bangunan joglo khas Yogyakarta jadi pelengkap rasa Yogyakarta. Suasana semakin teduh dengan banyaknya aneka tanaman hingga bunga anggrek yang menawan. Selain itu juga berbagai benda kuno seperti radio tua, mesin jahit hingga skuter Vespa dihadirkan untuk menjadi pengikat kejayaan masa lalu. Salah satu pelanggan mengaku datang karena ingin melepas rindu, merasakan suasana dan cita rasa Yogyakarta. Apalagi harganya terjangkau. Menunya ada anak-anak pakai bangkok, lele sama salem gitu. Itu enak kuahnya. Kayaknya suka yang begitu-begitu, makanan-makanan Jawa dengan nuansa yang Jawa juga joglo gitu. Itu akan menambah selera gitu tuh. Kami dengan menu tradisional, tradisional khususnya dari Yogyakarta, dan kami mengambil konsep rumah Jogja. Ayo, siapa pemirsa yang rindu Jogja tapi sedang jauh dari Jogja? Mungkin minat mampir ke Cilegon, Banten untuk menikmati kuliner ala Jogja. Rumah makan ini buka siang hingga malam hari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.